Kerajaan Malaka. Pada awal abad ke-15 Masehi, terjadi perang samudra di Kerajaan Majapahit. Dalam peperangan tersebut, pangeran bernama Paramisora dari Kerajaan Majapahit melarikan diri dari daerah Blambangan ke Tunasi. Karena menurutnya daerah Tunasi kurang aman untuk membangun kerajaan, akhirnya Paramisora beserta pengikutnya melanjutkan perjalanan ke arah utara sampai di Semenanjung Malaya. Di daerah itu, ia membangun perkampungan dibantu para petani dan nelayan setempat. Lama-kelamaan, perkampungan yang baru dibangun itu mengalami perkembangan yang sangat pesat. Karena letaknya strategis, yaitu di tepi jalur pelayaran dan perdagangan Selat Malaka. Aktivitas perdagangan Malaka saat itu didominasi oleh Islam. Untuk itu, Paramisora memutuskan untuk memeluk Islam. Ia mengganti namanya menjadi Iskandar Shah dan menjadikan Kerajaan Malaka sebagai kerajaan Islam. Masa kepemimpinan Kerajaan Malaka. Raja pertama Kerajaan Malaka adalah Iskandar Shah. Ia awalnya adalah seorang penguasa dari Kerajaan Majapahit yang aslinya bernama Paramisora, yang melarikan diri setelah Majapahit kalah dalam Perang Paregreg. Setelah ia masuk Islam, ia berganti nama menjadi Iskandar Shah. Ia melarikan diri bersama pengikutnya ke Semenanjung Malaya dan membangun kerajaan baru yang kemudian diberi nama Malaka. Berikutnya dipimpin oleh Muhammad Iskandar Shah. Ia merupakan putra Iskandar Shah. Selama memerintah Malaka, Muhammad Iskandar Shah berhasil memajukan bidang perdagangan dan pelayaran. Ia juga berhasil menguasai jalur perdagangan di kawasan Selat Malaka dengan taktik perkawinan putri raja Kerajaan Samudra Pasai dengan tujuan menundukkan Kerajaan Samudra Pasai secara politis. Setelah berhasil mendapatkan kekuasaan politik Kerajaan Samudra Pasai, ia mulai menguasai wilayah perdagangan di sekitarnya. Selanjutnya dipimpin oleh Sultan Muzaffar Shah atau Raja Qasim. Ia menggantikan Muhammad Iskandar Shah setelah menyingkirkan tahta Kerajaan Malaka melalui sebuah kemelut politik. Setelah menguasai tahta kerajaan, Muzaffar Shah mempergunakan gelar Sultan yang merupakan gelar raja-raja dalam kerajaan Islam. Pada masa kekuasaannya, Kerajaan Malaka mendapatkan serangan dari Kerajaan Siam. Namun, serangan ini berhasil digagalkan oleh Kerajaan Malaka dengan bantuan Tuan Perak. Pada kurun pemerintahannya, Sultan Muzaffar Shah juga berhasil memperluas daerah kekuasaan hingga ke Pahang, Indragiri, dan Kampar. Yang keempat adalah Sultan Mansur Shah. Setelah Sultan Muzaffar Shah wafat, ia digantikan oleh putranya Sultan Mansur Shah. Pada masa pemerintahannya, Kerajaan Malaka berhasil menguasai Kerajaan Siam sebagai bagian taktik memperluas wilayah kekuasaan. Sultan Mansur Shah tidak menyerang Kerajaan Samudra Pasai yang merupakan kerajaan Islam. Ini merupakan suatu kebijakan politik Sultan Mansur Shah untuk menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan Islam. Terdapat seorang laksamana yang bernama Hang Tuah. Ia merupakan orang yang membantu mengembangkan Kerajaan Malaka. Sifat kebesarannya sama seperti Patih Gajah Mada. Yang kelima dilanjutkan oleh Sultan Alauddin Shah. Setelah Sultan Mansur Shah wafat, ia digantikan oleh putranya bernama Sultan Alauddin Shah. Pada masa pemerintahannya, perekonomian Kerajaan Malaka dalam kondisi cukup stabil. Tetapi secara politis, Kerajaan Malaka mulai mengalami kemunduran. Satu persatu wilayah kekuasaan Kerajaan Malaka melepaskan diri. Hal ini disebabkan karena Sultan Alauddin Shah bukan merupakan raja yang cakap. Berikutnya yang keenam dipimpin oleh Sultan Mahmud Shah. Pada masa pemerintahan Sultan Mahmud Shah, Kerajaan Malaka semakin mengalami kemunduran baik secara politik maupun ekonomi. Secara politik, kekuasaan Kerajaan Malaka hanya tinggal mencangkup wilayah utama Semenanjung Malaka saja. Pada tahun 1511 Masehi, armada perang bangsa Portugis yang dipimpin oleh Afonso d'Albuquerque akhirnya berhasil menguasai dan menaklukkan Kerajaan Malaka. Masa kejayaan Kerajaan Malaka. Kerajaan Malaka mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Mansur Shah yang menguasai pada tahun 1459 sampai 1527 Masehi. Malaka tidak hanya berfungsi sebagai tempat perdagangan,
melainkan juga menyebarkan agama Islam melalui jalur perdagangan. Selat Malaka menjadi gerbang keluar masuk para pedagang untuk melakukan kegiatan ekonomi. Selat Malaka merupakan jalur pelayan dan perdagangan yang terpenting karena melalui Malaka, hasil bumi seperti rempah-rempah dari seluruh pelosok Nusantara dibawa ke Cina dan India. Rempah-rempah yang diperdagangkan antara lain cengkeh, pala, dan lada. Kebetulan Mangku Jalan, mereka melakukan hubungan langsung dengan Malaka. Sistem ekonomi Kerajaan Malaka. Sebagai salah satu kerajaan Melayu, Kerajaan Malaka mendapatkan keuntungan ekonomi melalui perdagangan. Hal ini disebabkan oleh lokasinya yang sangat strategis. Lokasi strategis ini dekat dengan jalur Selat Malaka, salah satu jalur perdagangan internasional yang membuat ekonomi kerajaan dapat berkembang dengan pesat. Jalur ini membuka perdagangan rempah-rempah dari Nusantara ke Cina dan India, yang menyebabkan banyak pedagang-pedagang yang sering berkumpul di Kerajaan Malaka. Komoditas utama dalam perdagangannya berupa rempah-rempah, emas, timah, dan kapur. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang peninggalan Kerajaan Malaka. Yang pertama yaitu catatan. Catatan yang menjelaskan mengenai keberadaan Kesultanan Malaka. Catatan-catatan tersebut antara lain: yang pertama yaitu Sulalatus Salatin, yakni kitab Melayu kuno yang menjelaskan tentang silsilah raja-raja Melayu. Saat ini kitab Sulalatus Salatin tersimpan di Universitas Leiden, Belanda. Yang kedua yaitu Kronik Cina, yakni naskah yang menceritakan kalau Raja Malaka sering berkunjung ke Cina untuk bertemu Kaisar Yongle dengan tujuan meminta perlindungan. Pasalnya, letak geografis Kesultanan Malaka sangat strategis sehingga memicu banyak kekuatan asing yang ingin menguasai Malaka. Yang ketiga yaitu catatan Tome Pires, yakni catatan yang menceritakan kalau Malaka dihuni oleh masyarakat beragama Islam. Saat ini catatan Tome Pires disimpan di National Library, Paris. Yang keempat yaitu Pararaton, yakni catatan yang menceritakan kalau para Meswara menikahi keturunan Majapahit yaitu Ratu Suwita. Saat ini kitab Pararaton tersimpan di Museum Nasional Jakarta. Selanjutnya yaitu bukti peninggalan Kesultanan Malaka. Yang pertama yaitu Masjid Agung Delhi yang terletak di Kota Medan, Sumatera Utara. Yang kedua yaitu Masjid Johor Baru yang terletak di Kota Johor, Malaysia. Yang ketiga yaitu Benteng Ak Famosa yang terletak di Kota Melaka, Malaysia. Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan tentang masa kepemimpinan Kerajaan Malaka. Pemimpin terakhir Kerajaan Malaka adalah Sultan Mahmud Syah yang memerintah pada tahun 1488 sampai 1511. Dampak dari stabilitas tersebut mengakibatkan Kerajaan Malaka menjadi buruk, karena saat itu Sultan Mahmud Syah yang masih kecil dalam memerintah Malaka. Pada masa pemerintahan Sultan Mahmud Syah, Malaka mulai memperlihatkan kemundurannya. Kemunduran Malaka juga disebabkan oleh meninggalnya Tuan Perak sebagai bendahara Kesultanan Malaka yang berpengaruh. Kemudian beliau digantikan oleh Tuan Putin yang memiliki kepribadian berbeda dengan Tuan Perak. Ia cenderung angkuh, lemah, dan gemar mengumpulkan kekayaan. Kondisi tersebut diperparah oleh kedatangan Portugis pada tahun 1511 di bawah kepemimpinan Alfonso de Albuquerque yang datang dari Goa India dan menyerang Malaka. Akhirnya Malaka berhasil ditaklukkan oleh Portugis. Sultan Mahmud Syah berhasil menyelamatkan diri ke Pahang, kemudian ke Johor dan ke Bintan. Beliau meninggal pada tahun 1529 dalam pelariannya di Kampar, Riau. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.